Episode dimulai saat Mangal menelpon Lakshu atau Laksmi. Mangal meminta Laksmi untuk berdandan dengan pantas karena hari ini sangat pelamar akan datang. Lanjut Mangal belanja sayur di pasar langganannya, sedangkan di rumah Laksmi, bibinya mengeluarkan peralatan masak milik Laksmi untuk dijual. Saat bibinya sedang bernegosiasi, Laksmi keluar dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Bibi? Ini adalah panci peninggalan ibuku dan Kak Mangal mengajariku memasak dengan panci ini. Kenapa kau mau menjualnya? Ini memang milik ibumu, tapi aku yang membesarkanmu. Kenapa aku tidak boleh menjualnya? Hari ini pelamarmu akan datang dan aku tidak punya uang. Di rumah harus ada makanan, jalebi dan yang lainnya. Jadi pergilah bekerja dan dapatkan itu semua." Sesampainya di rumah Mangal menyiapkan sarapan, ibu mertuanya bertanya, "Mangal, apa kamu lupa menambahkan bumbu? Mengapa tidak ada rasanya?" Mangal menjelaskan bahwa dokter melarang mengonsumsi garam. "Itulah sebabnya, Bu." Laksmi bekerja di toko dan menjahit baju. Perkataan bibinya terus terngiang di telinganya bahwa harus mendapatkan uang untuk membeli makanan. Di rumah ketika Mangal menyiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba Adit berteriak memanggil Mangal. Nah, inilah dia Adit, si tampan suami Mangal. Mangal membawakan kopi. Adit berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Mangal menjawab, "Kopi." "Kenapa terus berdiri? Simpanlah di atas meja dan segera berikan dompet dan jam tanganku." Adit juga meminta ponsel dan berkata, "Apa ini? Mengapa baterainya habis?" Mangal menjawab, "Aku sudah mengisinya, mungkin kabel atau colokannya longgar." Mangal berkata, "Hari ini Lakshu akan bertemu pelamarnya. Apa kau akan datang?" Adit menjawab, "Tidak, di kantor ada acara." Adit juga berkata, "Usiamu 40 tapi tidak terlihat seperti itu." Sambil menatap penampilan Mangal yang lusuh, Mangal menatap foto pernikahannya dan memilih sari. Adit terus menggerutu karena Mangal tak juga keluar. Kusum berkata, "Tenanglah, dia sedang menyiapkan aksat dan sebentar lagi akan datang. Istrimu menyiapkan segalanya dan kamu beruntung mendapatkan Mangal." Mangal masih dalam perjalanan sedangkan Adit dan Kusum sudah sampai. Kusum berkata, "Adit, apakah kau tidak akan ikut ke dalam?" Adit menjawab, "Tidak, Bu, di kantor sedang ada pertemuan penting. Aku hanya akan mengantarmu sampai depan rumah, karena mobil tidak masuk di gang sempit ini." Ibu Mangal menyambut Adit dan berkata, "Akhirnya menantuku datang setelah sekian lama. Ayo masuklah." Adit menjawab, "Maaf, aku ada acara di kantor jadi tidak bisa ikut." Kemudian sebuah mobil datang dan warga begitu ramai. Kusum berkata, "Apakah calon Laksmi yang datang?" Adit menjawab, "Mungkin seorang politisi yang sedang kampanye." Tapi kemudian mereka menghampiri dan bertanya, "Apakah ini rumah Laksmi?" Pamannya menjawab, "Ya benar, ini adalah keluarganya." Adit bertanya dengan heran, "Apakah ini dari grup perusahaan Bharadwaj?" Pria itu menjawab, "Ya, itu perusahaan milik kami." "Lalu di mana putra kalian?" "Itu putra kami, Nitin." Nitin datang dan meminta berkat pada paman dan bibi Laksmi. Adit heran dan berpikir bagaimana bisa Mangal menemukan keluarga jutawan seperti ini. Mangal masih dalam bajai dan melihat foto Sachin. Laksmi dan Lipika melihat dari jendela atas. Lipika berkata, "Wah, keren, mereka dari keluarga yang sangat kaya dan terkenal." Lalu Laksmi berpikir mengapa dia tidak sama dengan yang diberitahukan Mangal. Kusum meminta Adit untuk segera berangkat ke kantor, takut terlambat. Adit berkata, "Tidak, Bu, tidak baik rasanya jika aku pergi sekarang. Aku akan duduk sebentar lalu pergi." Mereka pun masuk dan membicarakan perjodohan Laksmi dan Nitin. Laksmi merasa khawatir, "Aku akan menelpon Mangal, mengapa dia tak sampai juga?" Kemudian Bibi Santi datang dan meminta Laksmi menyajikan teh. Lipika berkata, "Bu, bahkan mereka tidak akan mau memakan gorengan yang kita buat. Kasta mereka jauh sangat tinggi dari kita." Laksmi pun menyajikan teh untuk mereka. Kusum berkata, "Mengapa kau berdiri saja, Nak? Duduklah." Bibi Santi menceritakan Laksmi yang bekerja di toko baju dan menjahit. Lipika berkata, "Ya, karena Laksmi hanya sekolah sampai kelas 10, jadi setiap hari hanya bisa duduk di toko." Adit berpikir mereka pasti punya masalah dengan Laksmi yang hanya sekolah sampai kelas 10 dan juga dengan rumah kecil ini. Lalu mengapa mereka diam saja? Nitin memberitahukan ibunya dan ibunya pun menyampaikan,
Kami sangat menyukai Laksmi dan kami menyetujui perjodohan ini. Adit langsung tersedak saat minum. Nitin bertanya, apa kau baik-baik saja? Adit, tidak apa-apa. Bibi Santi menemui Laksmi dan berkata, apakah kau akan terus berdiri di sini? Mereka sudah setuju, ayo sajikan manisan untuk mereka. Mangal menelpon Adit karena tidak ada uang untuk bayar bajai. Adit keluar dan berkata, apa kau menelponku hanya untuk alasan ini? Mangal meminta maaf. Adit berkata, sejak pagi kau memulai dengan kata maaf dan sampai malam nanti kau akan terus mengatakannya. Kau membawa tas sebesar itu, lalu kenapa tidak memasukkan uang? Menyebalkan. Mangal masuk dan meminta maaf karena datang terlambat. Ibu Nitin berkata, kami bertiga sangat menyukai Laksmi, jadi mari kita lakukan ritual perjodohannya. Mangal sangat bahagia. Terima kasih Dewi. Mangal bertanya di mana Sachin. Bibinya menyelabuhkan Sachin. Namanya Nitin dan dia sudah menerima Laksmi. Mangal berkata tidak. Aku mengatur perjodohan ini untuk Sachin dan Laksmi. Keluarga terkejut dengan perkataan Mangal, sedangkan di kamar Lipika memuji Laksmi. Lipika berkata, kau sangat beruntung menemukan pria kaya. Jika nanti kau sudah di rumah mertuamu, maka jangan lupakan aku. Laksmi menjawab, siapa yang akan melupakan keluarganya? Ibu Nitin menjelaskan, Sachin adalah sepupunya Nitin dan begitu kami melihat proposal perjodohan Laksmi, kami menyukainya, maka kami pikir Laksmi sangat cocok untuk Nitin, makanya kami datang ke sini untuk melamar Laksmi. Mangal berkata, tapi ini tidak benar. Aku mengenal Sachin dan akan menjodohkannya. Ibu Mangal berkata, sudahlah Mangal, Sachin dan Nitin bersaudara, dan dari keluarga yang sama, jadi apa masalahnya? Bibi Santi mengajak Laksmi keluar. Laksmi menolak karena belum bertemu dengan Mangal. Bibinya berkata, aku sudah bicara dengan Mangal dan dia setuju. Mangal mencoba menghentikan, namun ibunya bersikeras dan berkata, nanti kita bahas masalah ini, sekarang Laksmi harus keluar. Akhirnya ibunya Nitin mulai melakukan ritualnya, namun Mangal datang dan menghentikan ibu Nitin. Suasana jadi menegangkan, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut ke episode 3 ya, dan jangan lupa untuk like, comment, share videonya supaya Mimin semangat upload episode 3-nya. Terima kasih.